Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahbani dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks editorial. Pokok pembahasannya yaitu 1. Definisi, 2. Tema atau isu, 3. Judul, 4. Data atau fakta wawancara, 5. Struktur, 6. Kaidah kebahasaan, dan yang terakhir adalah manfaat. 1. Definisi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi atau redaksi terhadap suatu isu atau permasalahan yang aktual. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Tema atau isu. Tema atau isu yang saya ambil yaitu survei lingkungan belajar. 3. Judul teks editorial. Judul teks editorial yang saya ambil yaitu Disdik Ciamis gelar sosialisasi Sulingjar, upaya optimalkan perencanaan pendidikan berbasis data. Yang keempat, data atau fakta. Data atau fakta menurut isu survei lingkungan belajar. Yang kesatu yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada operator PAUD menjelang pelaksanaan Sulingjar. 2. Sebagai evaluasi bersama terhadap lingkungan belajar khususnya PAUD. Yang ketiga, bentuk evaluasi pada sistem pendidikan yang Kemendibudristek lakukan pada jenjang anak usia dini. Yang keempat, mengukur proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran PAUD. Yang kelima, peserta akan mendapat pendampingan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Dan yang terakhir, dengan mengikuti Sulingjar ini merupakan wujud konkret dan komitmen satuan pendidikan untuk berubah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kelima yaitu struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3, yaitu pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Struktur teks editorial yang pertama yaitu pengenalan isu atau tesis. Ratusan operator PAUD Kabupaten Ciamis mengikuti sosialisasi survei lingkungan belajar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para operator PAUD menjelang pelaksanaan Sulingjar. Sulingjar ini untuk mengukur proses pembelajaran dan proses pengelolaan data yang menunjang pembelajaran satuan PAUD. Yang kedua yaitu argumentasi. Kepala Bidang PAUD dan PNF, Eka Yudaka Tresna mengatakan, menjelang pelaksanaan survei lingkungan belajar, maka kami berkewajiban memberikan sosialisasi ini kepada para operator PAUD di Kabupaten Ciamis. Eka pun berharap setidaknya 95% guru PAUD Kabupaten Ciamis bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Sulingjar ini. Dengan mengikuti Sulingjar ini merupakan wujud konkret dan komitmen satuan pendidikan untuk mau berubah dan meningkatkan kualitas layanan, ujarnya. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Kegiatan sosialisasi survei lingkungan belajar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada operator PAUD. Kegiatan ini untuk mengukur proses dan pembelajaran pada satuan PAUD dalam melakukan perencanaan berbasis data, agar nantinya satuan PAUD mendapatkan data yang terorganisir dalam bentuk profil pendidikan. Yang keenam yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 4, yaitu kata populer, kata ganti petunjuk, konjungsi kausalitas, dan kalimat retoris. Dalam isu yang saya ambil hanya ada 3 kaidah kebahasaan, yaitu kata populer, kata ganti petunjuk, dan konjungsi kausalitas. Contoh kata populer yaitu daring dan konkret. Contoh kata ganti petunjuk yaitu ini, itu, dan sehingga. Konjungsi kausalitas yaitu hanya ada 1, yaitu kata sehingga. Yang terakhir yaitu manfaat teks editorial. Manfaat teks editorial secara umum yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual. Yang kedua, manfaat teks editorial menurut isu yang saya ambil yaitu survei lingkungan belajar, yaitu memberikan pemahaman kepada operator PAUD agar dalam pelaksanaannya dapat memudahkan dalam perencanaan berbasis data. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.